Apa dong pintar-pintar ini pas masih ganteng kan? Sudah laku saja mau. Ya iya sih. Kecuali kalau masih bujangan. Sudah ganteng, penampilan Kayak Pratu. mau dandan kayak bagaimana lagi? So keren ini nih. Surapi, lintingan kayak lintingan prajurit yang masih muda ini, lintingan. Ini contoh ini prajurit-prajurit yang baru-baru nih. Lintingannya Pak Kopral aja sangar begini. Yang asal linting ngowoh itu tidak bagus itu. Contoh tidak benar. Jadi sore kali ini Kayak Praka senior kan linting kelihatan Prada saja. sore kali ini kita lagi naik piket. Tidak tahu ini ada angin apa ini bisa pasangan dengan Mas Pur. Bat-batan saja. Lintingan aja, Mas. Cuma libat tangannya. Terbiasa pakai Mika juga yang pernah pakai. Bapak daftar tentara berapa kali? Satu kali. Satu kali. Alhamdulillah. Rahasianya apa biar tembus satu kali tes itu? Kan kebanyakan kan 2 kali, 3 kali, sampai ada yang 10 kali. Nah, kau kasih rahasia dulu biar Rahasia apa ya? Ya doa orang tua, doa diri sendiri, sama fokus untuk tes, tidak aneh-aneh. Kamu punya pacar dulu? Selama tes tentara itu di Jayapura tidak pernah saya pacaran itu. Jadi sebetulnya kalau rambut itu betulnya ada. Kalau lebarin hati nanti Pak. Ini pertanyaan. Direktif kok. Ayo itu memang keturunan. bukan saya yang tanya bukan saya yang tanya Iya toh? jawab. Wih, pulang sih sana jadi istri sana. Wah, Bukan saya yang tanya. orang ini. Saya bertanya. Orang tanya yang bagus, tanya yang termasuk akal. Lah, Memang masuk akal juga sih. Iya. Apa yang tidak masuk akal? Lu dijawab tuh. Kecuali Iya, kan sejauh keturunan, kecuali Pak. saya Keturunan. berdiri, jangan berdiri di bawah matahari dan Keturunan Bang kali. Maksudnya sebelum jadi tentara memang lulus sekolah langsung daftar tentara. Lulus sekolah dari kampung berangkat ke Jayapura. Loh, kok dari kampung ke Jayapura maksudnya bagaimana? Iya tuh, kan saya sekolah di kampung, di Ambon, di Seram. Hmm. Nah, baru ke Jayapura 2012. Kenapa tidak Langsung daftar di Ambon? Ayo, Mas, pasti orang bertanya. Ah, tidak, orang tua saya kan di Papua. Bapak saya. Bapak saya tuh. Bapakmu di Papua? Yang Di Sorong. betul saja. Iya, bapak saya kan waktu itu kan kerja di Sorong, cuman dia punya teman ada yang di Jayapura, makanya disuruh ke Jayapura. Awalnya memang mau tes di Sorong, Oke, ACC. cuma tidak jadi. Berarti satu kali tes harus tembus ini. Dia satu kali tembus. Berarti rahasianya apa tadi itu? Doa orang tua. Apa lagi? Doa diri sendiri sama jangan. Doa diri sendiri. Maksudnya bagaimana? diri sendiri berdoa buat kita tuh. Bukan cuma orang tua yang berdoa, kita juga kan berdoa, Bang. Terus Nah, sama selama tes jangan pikiran aneh-aneh. Fokus untuk tes saja. berarti tidak punya pacar ya dulu ya? Tidak ada, Bang. Ah, kecuali saya tembus. Nah. Pendidikan, Nah, nah, IB pertama baru pacaran. sama yang nikah sekarang ini? Tidak. Aduh. Tidak, kalau yang itu memang masih pacaran sih, karena masih baru sekolah tuh. Yang istri sekarang maksudnya. Maksudnya saya mau tanya lagi nih, toh yang sekarang kan anak sudah 3 ini. Pertama kali dengan Mama Naura itu ceritanya bagaimana? Pertama kali. Maksudnya? Oh, pertama kali ketemu. Iya toh. Adik kelas saya juga, jadi bukan. Dari kelas. Iya, adik kelas. Dia kelas 1, kamu kelas 2. Dia kelas 2, saya kelas 3. Dia pindahan dari Ambon. Murid pindahan dia. Abang tahu tuh, kalau di kampung-kampung murid pindahan, incarannya laki-laki banyak. Nah, terus dia nyangkutnya di kamu saja. Nah, awalnya nyangkut di sapu teman sekolah. Selesai dari itu baru saya. Sebenarnya saya juga seharusnya, cuman posisinya saya lagi pacaran sama ponaannya sendiri. Ada. Jadi saya belum ngaku, Bang. Berarti mantan banyak ini ya selama sebelum nikah ya. Jujur. Kalau sebelum nikah ya banyak. Amace pun tahu. Macet tahu ya. Nah, kecuali yang di Jayapura dia tidak tahu. Aduh, ini kalau dia nonton tahu bagaimana? Ayo biasa. Biasa ya. Dia sih tahu saya kelakuan. Jangan sampai perang dunia nih. Kecuali apa bilang saya lagi dulu minum, itu mungkin perang dunia. Ya jangan tuh. Sudah anak 3 tidak boleh minum. Itu lagi. Berarti lulus sekolah langsung tes ini. Maksudnya. Tidak pernah merasakan lika-likunya kehidupan berarti. Kalau lika-liku kehidupan sih dari sekolah, Bang. Pernah jadi buru-buru, pernah itu yang gue kerja cerita. bangunan.
Background. Orang bahasa gaulnya backgroundnya sebelum jadi tentara apa? Oh, gitu. iya. Nah, Kamu tanya salah juga jadi. iya, background. Jadi buruh Buruh apa itu? di pelabuhan. Angkat barang di pelabuhan. Hmm. Kan buruh namanya, Bang. Buruh kan? Pelabuhan. Iya tuh. Bukan, iya, buruh kan namanya? Buruh bangunan, buruh pelabuhan. Masalahnya di kampung saya itu jauh dari pelabuhan, makanya saya tidak tahu tatanya. Rumah saya pinggiran, jauh dari pantai, jauh dari laut. Jadi kerja ikut umum, kerja bangunan. Sambil sekolah itu. Iya, jual ikan, bantu orang tua jual ikan. Itu cerita nyata kah tidak ini? Nyata lah, Bang, sampai sekarang pun mama saya masih sering jual ikan walaupun saya jadi tentara. Kamu berapa bersaudara? Sebenarnya 4. Saya masih sekolah SD kelas 1, yang kedua meninggal. Saya jadi tentara, yang kakak pertama meninggal. Sekarang tinggal 2. Loh, meninggal, maksudnya meninggal bagaimana? Meninggal, Bang. Maksudnya sudah besar? Kalau yang satu masih SD kelas 5. Yang satunya? Yang anak kedua. Yang satunya? Anak pertama sudah besar, dia anak ketiga. Sakit apa? Biasa, Jangan begitu. ilmu kampung. Maksudnya sakit betulan ini. Iya, Bang. Lah badan sebelah mati kira-kira apa? Stroke. Stroke kan tidak mungkin badan sebelah yang saja Maksudnya stroke. dicek di medis tidak. Tidak ada penyakit. Dari saraf, tulang, semua normal. Tahun berapa dia? HB 2018, karena pas saya menikah. Aduh, kasihan. Dari 2017 sih sakitnya itu. Pas dia lahiran, dia anak ketiga. Nah, makanya dari puskesmas kampung kan Laki-laki? perempuan. Dia anak pertama, kedua laki-laki, yang ketiga perempuan. Oh, yang kakakmu yang mati sebelah itunya lah, badannya itu loh, laki-laki apa? Itu yang sama abang ada di bawah di sini kan tidak, yang pas saya mau nikah itu lagi urus nikah, selesai urus nikah langsung kakak saya meninggal itu. 2018 saya di mana ya? 2018. Satgas Tanah Biri. Iya. Tanah Biri. Itu kan dari 2017, Bang. Awalnya itu dia punya kunci lemari uang itu hilang uangnya. Kuncinya hilang sama seuangnya. Mama saya punya juga uangnya hilang. Berapa nominalnya? Nominal saya tidak tahu. Intinya bilang uang hilang sama kunci. Paginya kuncinya kembali. Nah, kakak saya ambil Kunci itu. iya dengan tangan kosong langsung. Besoknya pas ambil, besoknya langsung tiba-tiba lumpuh badan sebelah. Nah, itu daerah mana itu? Daerah seram. Daerah Serang. Sungguh mati. Bawa ke dokter bilang coba cek ke Ambon. Seram Ambon beda ya? Seram Ambon. Beda tuh, Ambon kan provinsi. Maluku tuh. Jauh jaraknya. Kalau dengan kapal 1 malam. Maksudnya di kampungmu masa nggak ada orang-orang kiai-kiai yang Ada, tidak mempan? tidak mempan juga. Boleh tukang berobat juga keluarga sendiri, bapak saya, bapak mama saya, bu kakak. Kamu bisa berobat atau tidak? Ngobati tidak? Aduh. Obati orang sakit hati boleh. Minum kopi dulu. Kalau barang Makanya jangan sedih nih, saya cuma bertanya ini. tidak, Bang, Iya, kakak tuh. saya juga sudah masih meninggal lama juga. Berapa tahun ini? 2018. Makanya saya kredit pertama kan buat berobatnya almarhumah itu. Di kampungmu mistis masih kuat nih sampai sekarang ini. Anak-anak sih 18 tahun, 20 tahun itu punya barang itu semua. Itu maksudnya dia belajar ilmu atau bagaimana? Belajar tuh. Belajar, pas sudah dapat pengen coba-coba. Oh, tes begitu ya. Iya. Coba Tes tes toh. itu. Untung kamu yang tidak dites ini. Saya pernah, Bang, badan sebelah saya mati SMA itu, Bang. SMA. Kira-kira Cuma kamu dipegang sama orang tua itu pas saya naik mobil, pas mau pulang sekolah, Bang. Pulang sekolah, Iya. jendela kan terbuka, jendela mobil. Hmm. Taksi itu. Baru tiba-tiba saya pun tidak kenal orang itu. Saya pun tidak pernah merasa dia bikin salah dengan dia. Orang tua itu. Suku tua. Nah, dia sapu badan saya kiri. Oh iya, sebelah kiri. Pas sapu, Bang. Dalam mobil Pegang itu. begitu ya? Iya, dia cuma sapu. Terus? Nah, sampai di rumah, belum sampai di rumah saya kan mobil sih berhenti di belum sampai rumah saya tuh. Sampai di mama saya kok adik perempuan. Rumah dia. Sini saya sudah bisa jalan, Bang. Masih SMA kelas berapa? Masih SMA kelas 3.
Akhirnya sudah tidak sampai saya diturunkan, tidak ke rumah saya, ke rumah mama tua saya. Mama saya punya kakak perempuan. Kan suaminya orangnya pintar juga kan, bisa berobat. Terus diobati? Diobati bang, dikasih mandi, kayak besi panas yang baru dicelup dalam air itu. Asapnya keluar dari badan itu. Kamu dikasih mandi, asap keluar semua ya? Padahal tidak rasa panas badanmu? Tidak rasa panas. Baru dia bilang apa? Ya maksudnya orang tadi dari sekolah ada yang pegang. Sehingga saya kasih tahu, ini apa Pak? Karena tadi ada yang sapu. Makanya bang, kalau di kampung saya itu, maksudnya orang yang kita tidak kenal atau orang yang kita sudah tahu mungkin dia punya ilmu tidak bagus, baru dia sengaja pegang kita ini, harus balas. Harus balas ya? Harus balas pegang. Kalau tidak balas berarti kena? Tidak lama lumpuh. Itu satu kali aja itu? Hah? Satu kali aja kamu kena begitu? Satu kali itu saja. Kenapa kau tidak berguru? Ayo. Kau berguru tuh balas itu. Buat apa bang? Biar nanti yang di atas yang balas. Kayaknya dia sudah almarhum nggak Pak ya? Kalau orang tua kamu masih SMA? Aku sudah kayaknya sudah meninggal. Kamu bagaimana itu waktu saya rambut seputih semua. Ngeri sekali dari kampungmu. Kalau kakak saya itu ya orang-orang dekat saya. Orang-orang dekat keluarga begitu? Tidak keluarga sih, tapi kayak macam sebab anggap karena susiring ini tuh bang. Tapi sudah tahu maksudnya yang dicurigai lah, tapi sudah tahu, tapi nggak ada bukti tuh mungkin. Cuma kan saya tahu, makanya kemarin saya pulang cuti tuh bang. Kalau saya mama tidak cepatan berarti saya sudah kembali jadi tentara. Saya bunuh orang di sana. Maksudnya bagaimana? Maksudnya kan pas saya pulang mau nikah gitu bang. Nah, kan saya yang batalkan nikah dulu. Yang kakakmu meninggal itu. Kan saya tahu orangnya siapa. Terus? Terus su pegang sangkur air itu. Saya su pegang betul itu. Kalau turun apa? Dari mobil itu langsung mama saya langsung mungkin su tahu tuh. Maksudnya kamu bilang apa tadi kalau Bamak enggak apa? Mama saya, maksudnya mama saya kalau tidak pegang saya cepat, ya rumahnya loh cuma berapa, tidak jauh sih. Dia masih hidup sekarang? Masih bisa. Masih hidup nanti kalau dia sampai nonton kemarin video. bang, almarhumah puan yang terakhir itu kepalanya terbelah itu. Tapi kan kalau orang yang mata ini kan dia lihat. Kakakmu yang meninggal itu? Nah, dia anaknya? Yang perempuan. Dibikin lagi? Sekarang masih ada? Masih, alhamdulillah diobati. Susu. Kepala terbelah, tapi kalau orang awam ya, tidak bisa lihat. Orang awam kan tidak bisa lihat. Maksudnya ada dendam apa kamu? Maksudnya kakakmu itu mungkin dengar-dengar cerita. Tidak tahu juga bang, tapi rata-rata keluarga saya rata-rata begitu. Gitu kan? Mungkin iri kah bang? Ya mungkin kah, padahal mau bilang kaya, kita mau keluarga biasa-biasa. Iya kan? Semua bang, bapak tua saya saja itu yang mama saya itu kakak kedua itu. Bang, hari ini dia meninggal, besoknya istrinya meninggal. Saya baru tahu juga pak, anjing ngeri sekali. Dia itu dalam sepatu boot itu adalah ular bang. Padahal sepatu itu dalam rumah. Padahal rumah itu dekat pantai, masa ada ular di pantai? Baru sepatunya posisi dalam rumah. Mau bilang rumput, sekeliling rumah terhadap rumput, pasir pantai semua. Tapi dia tidak apa-apa. Cuma diteror begitu. Meninggal? Meninggal lama, saya belum lahir. Aku bayangkan kalau di kampung saya bilang apa? Saya lupa lagi. Tali buat jahit atap itu. Atap rumah itu. Yang biasa di pedalaman yang jahit-jahit yang atap bikin ini, ya, hone itu. Hone itu. Nah itu bang, tali itu. Kamu percaya tidak bisa berubah jadi ular? Ular bodoh gitu. Barang itu sudah. Makanya dia dengan suami istri itu meninggal di hari, cuma beda 1 hari saja. Suami istri meninggal? Masih muda? Muda, anak-anaknya masih. Makanya anaknya kan mama saya yang piara sampai besar. Sampai sekarang. Makanya orang mau sudah nikah kah, selalu ke rumah saya. Bapak tua saya. Lu masih kecil-kecil. Tapi kalau barang itu susah dilaporkan polisi juga jadi. Melapor bagaimana bang? Iya, barang begitu. Makanya di sini orang bilang uka-uka, orang ini. Kalau di sini kan namanya Suwangi, di sana Suwangi juga kan? Suwangi juga. Iya, di sana bilang Suwangi juga, di Ambon. Kalau di Kalimantan kan apa? Kuyang. Aku yang itu kan yang kepala terbang itu. Iya, penganut ilmu juga. Saya pernah lihat. Di mana? Di kampung saya itu nyata bang. Ada begitu juga? Yeay. Ceritanya bagaimana kau bisa lihat dia itu? Ya kita kan sering kan kalau di kampung saya kan anak-anak muda itu paling banyak main di pantai tuh bang. Malam dari pagi siang itu rame di pantai sampai malam-malam. Satu malam Jumat memang pas bulan terang. Memang dia
ininya pas terang bulan, Iya. bukan pas gelap-gelap. Gelap sama terang. Kalau terang bulan itu banyak bang, ada yang menari. Tapi bukan terang bulan makanan itu toh? Yo. Martabak apa? Terus Baru kita lihat bang. kamu Tapi sengaja cari barang itu. tidak juga, kita lagi minum kopi di pantai tuh, biasa nyanyi pakai gitar tuh di pantai. Tiba-tiba api, tapi dia berbentuk api bang, tidak kelihatan ini tuh. Kepala sama itu tidak kelihatan nyata. Nah, kalau Mungkin api itu banaspati kah apa kalau api itu? Nggak tahu. Api bulat. dia terbang. Banaspati itu bukan kuyang. Kalau kuyang ya pasti dia menyalanya di Bawah. jantungnya aja itu kecil. Kalau bulat ya banaspati. Ini dia kayak api ya bang, kayak api bola besar itu. Iya banaspati itu namanya. Dia lari serang ke kita tuh bubar. Makanya Gitar-gitar seharusnya pun kasih tinggal. makanya anakmu yang terakhir seharusnya kasih nama Banaspati. Siapa nama anak terakhir? Nur Ainun, Cewek lagi? cewek itu. Wes pas. Itu Banaspati pak, bukan kuyang. Kalau Oh, bulat itu, itu tertahu juga. katanya orang-orang tua toh kalau kamu dapat kejar itu, kamu telah dia tidak Nah, kejar iya itu bang. Kalau biasa kita tidak bisa tiarap saja. Iya. Nah, kalau yang kakak saya itu ada bang, tukang berobat dari Ambon, almarhumah ini, almarhumah yang meninggal sebelum dia meninggal toh. Ada yang datang berobat bang. Datang berobat maksudnya dia berobat atau dia diobati? Dia datang buat obati kakak saya nih. Nah, Tapi dia tertahu kampungnya saya tidak tahu bang. Cuma bilang dari Ambon. merokok dulu biar Nah, lancar. dia pas datang sebelum masuk dia masih di laut saja itu bang. Dia sudah lihat kampung ditutupi sama awan gelap semua. Dia niat mau datang ke rumah kakakmu ngobati, tapi di ditutup. perjalanan kampungmu dihilangkan itu tidak kelihatan. Tidak dari kelihatan. dia. Berarti kurang sakti dia kayaknya. Bukan kurang sakti, memang dia bilang kampung terlalu kotor. Terlalu banyak ilmu takar ini, ilmu terjelas. Tapi memang kenyataan kelihatan begini karena memang kalian kampung terlalu kotor. Banyak yang punya ilmu ini tuh, ilmu hitam ini. Tapi sekarang masa nggak ada perubahan masih begitu? Tidak ada bang. Tapi untung kamu masih aman-aman. Makanya jangan terlalu sering cuti kalau begitu. Makanya itu istri saya itu kemarin takut-takut itu. Lah kalau sama kampungnya istrimu jauh. Tahu bang. Kan istri saya di Ambon bang, di kota. Kecuali kampung neneknya di SBT Serambahan. Itu pun ada banyak sama saja. Nah, pas sudah mulai sembuh, agak perubahan tuh bang, sudah bisa jalan-jalan 1 langkah 2 langkah. Dia tiba-tiba dipanggil bang. Ke Jakarta ke mana? Siapa kakakmu? Bukan yang berobat ke almarhumah ini. Oh iya. Akhirnya sudah dia pas pergi. Waktu itu saya ditelepon pas dia punya darah HB turun. Padahal sebelum darah HB-nya turun itu sudah dari Ambon itu bang. Cek dari Ambon itu lengkap, darahnya normal bang. Pas sampai di kampung 1 minggu bang, darah HB-nya turun 8. Bawa kan dari kampung saya mau ke kota kan jauh bang. Bawa pakai mobil bang. Tengah-tengah perjalanan. Sudah tidak bisa dilanjutkan. Cuma mungkin kendala dia pikir anaknya 3 siapa yang jaga tuh. Makanya masih ditahan, dia belum mau meninggal. Sampai dibisik mama tua saya. Mama saya buka ke perempuan yang bisik di telinganya. Sudah kalau kau mau pergi sudah, jangan pikiran kau anak nanti kita yang jaga. Sudah selesai bisik itu langsung nampak terakhir sudah meninggal dalam perjalanan. Anjir.